Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bertemu lagi dengan Ustadz dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menyampaikan kritik, sanggahan, dan pujian melalui teks tanggapan dengan subtema yaitu mengidentifikasi informasi teks tanggapan oleh saya, Ustadz Yogi, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kita ucapkan bismillah terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah mengetahui bahwa kritik, pujian, atau sanggahan adalah bentuk teks tanggapan, sekarang pada pertemuan pertama ini, kalian akan diajak untuk mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Dapat kalian mengidentifikasi informasi teks tanggapan? Jika tidak, ikutilah pembelajaran berikut ini dengan saksama. Tapi sebelum lanjut, Ustadz akan memberitahukan atau menjelaskan apa sih itu teks tanggapan. Pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi bantahan atau sanggahan, pujian atau kritik terhadap suatu pernyataan atau argumen-argumen pendukung. Jadi, pengertian teks tanggapan adalah teks yang isinya itu berupa bantahan atau sanggahan, bisa juga dia berupa pujian atau kritik terhadap suatu pernyataan atau argumen-argumen pendukung. Langsung saja Ustadz akan memberikan 3 contoh teks yang mana kita akan mengklasifikasikan apakah teks tersebut termasuk ke dalam bantahan atau sanggahan, ataukah pujian, ataukah kritik. Untuk yang pertama, teks 1 dengan judul "Benarkah minyak goreng berkolesterol?" Saya akan membacakannya. Cobalah kalian amati, di toko-toko terpampang beraneka merek minyak goreng. Produk minyak goreng tersebut menyatakan tidak mengandung kolesterol. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pembeli bahwa minyak goreng tersebut adalah minyak sehat. Selama ini, sebagian besar dari kita atau konsumen tidak sadar atau tidak tahu bahwa semua minyak goreng tidak mengandung kolesterol. Hal ini karena kolesterol atau zat putih mirip lemak atau menyerupai lilin hanya terdapat di dalam darah dan jaringan tubuh manusia dan hewan. Pada makanan hewani, kolesterol dapat dijumpai pada daging, hati, kuning telur, susu, serta olahan seperti keju dan mentega. Artinya, tidak ada minyak goreng yang mengandung kolesterol, karena minyak goreng dibuat dari bahan baku tanaman seperti kelapa sawit, kedelai, jagung, bunga matahari, wijen, dan zaitun atau olive. Oleh sebab itu, minyak goreng sering disebut minyak sayur atau minyak tumbuhan. Nah, pembahasannya adalah teks 1 ini dikategorikan sebagai teks sanggahan. Teks tersebut menyanggah atau menentang adanya label atau produk minyak goreng kemasan yang mengklaim bahwa minyak gorengnya tidak mengandung kolesterol. Sanggahan tersebut diikuti data dukung berupa alasan logis yang menyatakan bahwa kolesterol atau zat putih mirip lemak menyerupai lilin hanya terdapat di dalam darah dari jaringan tubuh manusia serta hewan. Nah, teks 1 ini adalah contoh dari teks sanggahan. Selanjutnya adalah teks 2. Judulnya Si Penerang Hutan Belantara. Butet Manurung adalah seorang wanita yang terbiasa hidup di kota besar karena lahir dan besar di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Setelah tamat kuliah, ia mendapatkan pekerjaan yang mapan. Namun, demi idealisme dan ketenangan dirinya sendiri, ia meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kemapanan dan kenyamanan hidup di ibu kota, dan ia justru pergi merambah hutan belantara. Ia pergi ke hutan belantara mengajarkan literasi mulai dari baca tulis hingga kemandirian sehingga anak-anak rimba pandai membaca menulis. Mengetahui hak dan kewajibannya, mengetahui arah dan tujuan hidupnya,
serta dapat menghidupi diri mereka sendiri. Itulah program literasi yang dikembangkan oleh Butet Manurung, si penerang hutan belantara, bersama lembaga yang didirikannya yaitu Sekolah. Tentu tidak banyak anak negeri yang memiliki dedikasi seperti Butet Manurung. Dia buka mata dunia dengan aktivitas mengajarnya dan dengan program literasinya untuk anak-anak rimba yang sunyi, tanpa bantuan dan tanpa bayaran. Sungguh sebuah idealisme yang membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan dedikasi yang tinggi. Apa yang telah dilakukannya harus mendapatkan apresiasi yang tinggi. Kita perlu angkat topi untuk semua perjuangan pengorbanannya bagi sesama. Semoga apa yang telah dilakukannya dengan begitu luar biasa dapat menginspirasi para generasi muda untuk membuat lebih baik lagi. Lebih peduli kepada sesama dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Nah, teks 2 dikategorikan sebagai teks pujian. Setelah penulis menyajikan fakta tentang siapa dan apa yang dilakukan oleh Butet Manurung, penulis menyatakan bahwa pujian apa yang dilakukan Butet harus mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi. Nah, itu merupakan sebuah kalimat pujian. Kita perlu angkat topi untuk semua perjuangan dan pengorbanannya bagi sesama. Nah, itu juga termasuk dalam kalimat pujian bagi anak rimba yang tak terlayani oleh pemerintah. Nah, teks 2 merupakan contoh dari teks pujian. Selanjutnya yang teks 3. Dengan judul Pelajar Bermotor. Akhir-akhir ini kita lihat para pelajar sekolah menengah pertama memenuhi jalan raya di kota-kota besar maupun kota kecil dengan mengendarai sepeda motor. Rata-rata mereka berboncengan 2 bahkan 3 orang. Cara mengendarinya sungguh membuat orang yang melihatnya miris karena berkecepatan tinggi, dengan suara knalpot yang meraung-raung memekakkan telinga. Tidak begitu memedulikan para pengendara lainnya, para pejalan kaki, dan cara berkendara yang cenderung ugal-ugalan. Jika sekolah menerapkan aturan dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah, para siswa biasanya menitipkan sepeda motornya di penitipan sepeda motor dekat sekolah. Nah, mengapa para remaja melakukan itu? Umumnya hal ini dilakukan karena mereka masih di bawah umur, belum memiliki KTP sehingga belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Keterampilan bersepeda motor diperoleh secara autodidak dari teman-teman sebayanya. Jadi, mereka tidak memahami etika dan aturan berkendara di jalan. Fenomena ini sungguh memprihatinkan. Para orang tua perlu meningkatkan keterlibatan terhadap pendidikan dan pengawasan putra-putrinya. Para orang tua harusnya secara tegas tidak mengizinkan putra-putrinya yang belum memiliki SIM untuk mengendarai sepeda motor. Aturan itu harus ditegakkan dan dilakukan pengawasan dengan ketat karena ini menyangkut keselamatan putra-putri mereka dan orang lain. Di samping orang tua, para guru juga harus selalu mengingatkan para siswanya yang masih belum cukup umur untuk bersabar. Menahan diri untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor karena itu melanggar aturan berlalu lintas. Aparat kepolisian juga harus menegakkan aturan tanpa pandang bulu demi keselamatan masyarakat. Teks 3 ini adalah teks kritik. Teks tersebut mengkritik perilaku pelajar bermotor yang biasanya tidak memiliki SIM. Perilaku berkendaranya ugal-ugalan dan tidak memahami etika berkendara dan seringkali membahayakan orang lain. Kritik diawali dengan menyampaikan atau menyajikan fenomena kemudian diikuti oleh kritikan dan saran. Kalimat kritikannya adalah fenomena ini sungguh sangat memperhatikan. Kritikannya adalah fenomena ini sungguh memprihatinkan. Nah, itu merupakan kalimat atau teks kritikan dari teks ketiga ini. Selanjutnya penugasan. Bukalah buku cetak bahasa Indonesia kalian halaman 102 sampai dengan 104. Identifikasilah informasi yang terdapat dalam teks tanggapan tersebut sesuai dengan tabel isian di halaman 104-nya. Sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Ada baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu karena pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan Ustaz tutup
pembelajaran kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.